Saya Yanuar dari Cerita Kami. Renungan singkat tentang bagaimana Tuhan berdoa di Taman Getsemani. Pada malam itu, Tuhan Yesus menjadi sangat takut dan resah akan apa yang akan menimpa dia. Maka ia pergi untuk berdoa agar dia bisa kuat untuk menjalani apa yang harus dia alami. Dia mengajak beberapa muridnya untuk berjaga dengan dia. Petrus tertidur beberapa kali. Simon, sedang tidurkah engkau? Tidak sanggupkah engkau berjaga walaupun 1 jam saja? Di sini Tuhan merasa sendiri. Bahkan kemudian Tuhan ditangkap. Semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Seorang muda yang hanya memakai sebelah kain linen untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tapi ia melepaskan kain linen itu dan lari dengan telanjang. Sekali lagi di sini, semua orang meninggalkan Yesus. Dan Yesus harus mengalami semuanya itu dan menjalaninya semuanya itu sendiri. Hal ini juga sering terjadi pada kita. Di saat kita mengalami suatu masalah, tidak ada teman atau siapapun yang bisa mengerti keadaan kita. Bahkan teman-teman tersebut, orang-orang yang kita anggap teman atau orang dekat, malah pergi untuk meninggalkan kita. Di saat kita merasa sendiri, di saat kita merasa tidak mempunyai sandaran, di saat kita merasa sangat lemah sekali. Tapi percayalah bahwa Tuhan sudah pernah mengalami semua itu. Bahkan tertulis di kitab suci. Saat itu kita pasti bertanya, jadi apa yang harus saya lakukan? Doa apa yang harus saya sampaikan kepada Tuhan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus yakin bahwa semua cobaan yang kita alami di dunia ini adalah atas seizin Tuhan Allah sendiri, dengan tujuan untuk mengajarkan sesuatu kepada kita atau membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih baik lagi. Itu nomor 1. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Tuhan pernah mengalaminya dan Tuhan sudah memberikan contoh apa yang dilakukan Tuhan. Kita harus tetap tegar menjalaninya. Kita harus menyelesaikan perjalanan kita. Kita tidak boleh menyerah di tengah jalan. Doa apa yang harus kita sampaikan pada saat kita mengalami hal seperti itu? Kita tidak perlu meminta solusi dari Tuhan, karena kita tidak tahu tujuan dari Tuhan, mengapa percobaan itu datang kepada kita. Kita cukup menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan Allah Bapa, aku menerima percobaan ini. Dampingilah aku, agar aku dapat menyelesaikan perjalananku ini, agar aku dapat menyelesaikan percobaan yang Kau berikan. Kuatkanlah aku, agar aku tetap dapat percaya dan setia kepadamu, dan tidak berpaling darimu. Karena seringkali orang yang mengalami cobaan-cobaan seperti ini, mereka berpaling dari itu. Mereka mencari jalan yang lebih mudah. Mereka pergi ke perdukunan. Mereka mencari cara-cara yang kurang baik dan kurang sehat. Dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu kita memohon, Tuhan bantulah aku, agar aku tetap setia kepada jalan. Karena kita percaya bahwa semua itu sekali lagi terjadi atas izin Tuhan dan terjadi untuk membuat kita lebih baik lagi atau untuk mengajarkan sesuatu kepada kita. Kita harus yakin dengan semuanya itu. Sekian renungan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.